Warga Malaysia terkejut, ringgit tidak laku Ringgit di Thailand tidak laku, uang Indonesia di Thailand diterima di berbagai negara gitu loh. Sama belakangnya terlihat sangat keren cuy. Ini nominal 100.000 ya. 100.000 gambarannya Pak Prabowo pegang sahu gitu. Negara Malaysia, Singapura yang berani, yang masih percaya dengan negara kita Indonesia. Orang Malaysia, Vietnam, Thailand, dan negara yang lainnya, jangan merasa hidup kalian paling susah. Data terkini, warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebutan tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat ngebong. Sehingga itukah Indonesia semenjak Prabowo berkuasa? Benar, orang Malaysia mengatakan bahwa rupiah itu dipakai untuk kertas cebok. Ringgit dulu sering dihina, geng, sering diremehkan, sering dicap tidak laku di seluruh dunia. Karena Indonesia sekarang udah memiliki uang baru, geng, yang gambarnya Prabowo megang sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Wah, sekarang warga Indonesia lagi mabuk ya, geng ya. Kenapa demikian? Ya, udah dapat pemimpin sukanya berpidato, tidak didengari oleh para negara-negara besar, tidak didengari oleh dunia, dan sekarang rakyatnya bilang ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, tertinggi di G20. Cina dan Arab kalah telak termasuk Malaysia. Bahkan, geng, sempat ringgit ini diungkit lagi dan dihina lagi, geng, oleh netizen Konoha. Waduh, hebat, geng. Pokoknya, geng, video kali ini akan membuat kita tertawa-tawa, geng. Akan membuat kita tergelak-gelak, geng. Kenapa demikian? Iya, karena Indonesia sudah memiliki mata uang ataupun uang baru, geng. Pokoknya kalian kalau nonton video ini sampai akhir pastinya kalian ikut tergelak-gelak juga, geng. Kenapa demikian? Jom kita simak dulu video ini sampai tuntas. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Warga Malaysia terkejut, ringgit tidak laku di Thailand. Wih. Sementara rupiah diterima di banyak negara. Oke. Baru-baru ini viral jika warga Malaysia dikejutkan dengan kabar bahwa mata uang negaranya, ringgit Malaysia, tidak diterima di Thailand. Baru-baru ini, seorang pakar bedah Dr. Abdul Ghafur Mubarak meluahkan perasaannya dan juga kerisauannya tentang pengalaman yang berlaku di Phuket, Thailand. Beliau membawa wang ringgit Malaysia untuk ditukarkan di money changer tetapi tidak diterima. Money changer di Thailand memberi alasan bahawa risau dengan keadaan ringgit Malaysia yang sering turun naik. Mungkin hari ini nilainya RM1, besok akan jadi 20 sen. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Laporan ini dia merujuk kepada seorang pakar bedah kita yang pergi ke Phuket, Thailand. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan mata uang rupiah Indonesia yang kini semakin diakui di berbagai negara, termasuk Thailand. Beberapa tempat wisata dan toko di Thailand, terutama yang sering dikunjungi wisatawan Indonesia, ada yang menerima rupiah sebagai alat pembayaran alternatif. Bahkan, wisatawan dari Indonesia tidak perlu lagi menukarkan uang rupiahnya ke Baht Thailand, sudah bisa bertransaksi langsung menggunakan QRIS. Memang benar kayak gitu. Ayo kita telusuri bareng-bareng. Jadi Bank Indonesia sama Bank of Thailand sudah bikin kerjasama Local Currency Agreement Settlement, di mana kita bisa pakai rupiah kita di Thailand. Jadi karena nggak percaya, gue langsung scan QR merchant Thailand ini menggunakan Bank Indonesia gue, dan ternyata beneran bisa, guys. By the way, jangan lupa minum coconut shake di Thailand karena ini enak banget, seriusan. Tidak hanya di Thailand, di Arab Saudi, rupiah juga menjadi mata uang yang cukup familiar, terutama di kalangan jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Banyak pedagang di sekitar Mekah dan Madinah terbiasa menerima rupiah sebagai alat pembayaran untuk berbagai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, dan oleh-oleh. Pengakuan terhadap rupiah ini mencerminkan pengaruh ekonomi Indonesia yang terus berkembang.
terutama sebagai salah satu negara dengan jumlah wisatawan dan jamaah haji terbesar di dunia. Ada berita yang seperti ini gitu loh. Uang ringgit di Thailand tidak laku, uang Indonesia di Thailand diterima di berbagai negara gitu loh. Siapa yang membuat konten seperti ini gitu loh. Kalaupun bodoh ya tidak perlulah ditampilkan. Biarlah bodoh sendiri, tidak pintar sendiri gitu loh. Tidak perlu ditampilkan gitu loh. Saya takut ya kan, negara kita ini, Indonesia dan Malaysia, sengaja diadu domba oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Betul. Seakan-akan konten tersebut dari Indonesia, padahal bukan orang Indonesia, takutnya seperti itu. Inilah desain mata uang rupiah terbaru cuy. Gimana menurut kalian? Ini versi terbarunya bagus atau tidak? Menurut saya ini sangat artistik ya. Lihat depan sama belakangnya terlihat sangat keren cuy. Ini nominal 100.000 ya. Coba kalian nilai mata uang ini itu bagus, inovatif atau kurang gimana gitu loh. Inilah desain mata uang terbaru di Indonesia. 100.000 gambarannya Pak Prabowo pegang sahu gitu. 100.000 apa itu? Pak Prabowo mangkul sawit. Oh, ada macam-macam, 100.000-nya banyak lah. Oh, itu yang terbaru Oh, gambarnya sawit guys. Singapore has every confidence in Indonesia's PM Singapura, kami percaya masa depan Indonesia. Lawatan Perdana Menteri Singapura ke negara kita Indonesia ya. Beliau mengatakan akan berinvestasi menanamkan modal di negara kita Indonesia. Otomatis Singapura berani menanamkan modal di negara kita, itu peluang terciptanya lapangan pekerjaan di negara kita. Thank you Singapura karena masih percaya dengan Indonesia dan berani ya berinvestasi di negaraku. Jadi kepada rakyat Indonesia jangan berprasangka buruk ya. Hanya Malaysia, negara Malaysia, Singapura yang berani, yang masih percaya dengan negara kita Indonesia. Betul. Mereka berani berinvestasi di negara kita. Otomatis kalau mereka berinvestasi, lapangan pekerjaan tercipta di negara kita Indonesia. Jadi rakyat Indonesia nggak perlu ke Singapura bekerja. Paham? Jadi kalau udah mereka nanti berinvestasi di negara kita, jangan di demo. Ya? Betul. Setuju. Tahu? Paham ya? Ringgit dulu sering dihina, geng, sering diremehkan, sering dicap tidak laku di seluruh dunia. Karena Indonesia sekarang udah memiliki uang baru, geng, yang gambarnya Prabowo megang sawit. Ya Allah ya Robbi, itu siapa yang buat sih? Aduh ya Allah ya Robbi, itu tadi MBG juga aduh ya Allah ya Robbi. Ya habislah, kena lah sekarang ya kan, kena karma lah sekarang kayak gitu ya geng. Hina dulu ringgit tak laku di negara ini, Arab tak laku, negara ini Thailand tak laku kayak gitu ya geng, lain sebagainya. Ringgit naik turun, nah sekarang rupiah udah mengganti mata uang geng. Wah lebih keren menurut kalian? Keren nggak? Keren ya, keren lah. Prabowo megang sawit, Bang. Wih, keren. Kan itu andalannya kayak itu ya kan. Andalannya kita kayak itu ya, geng. Ya kalau kita stop CPO, dunia akan kiamat. Nah, itu kan andalannya para menteri Indonesia kayak itu ya, geng ya. Nah, hinaan-hinaan yang dulu dilantarkan oleh netizen Indonesia maupun juga warga Indonesia terhadap ringgit Malaysia, nah sekarang dibalas, geng. Apa balasannya, Bang? Jom simak video ini sampai tuntas. Let's go. Buat orang-orang Malaysia, Vietnam, Thailand, dan negara yang lainnya, jangan merasa hidup kalian paling susah. Coba lihat di Konoha. Bayangkan jika kalian menjadi warga negara Konoha. Nilai uang terus melemah, korupsinya di mana-mana, populasi terus meningkat, pengangguran semakin banyak. Dan lowongan kerja habis oleh keluarga pejabat. Contohnya ini. Wali kota resmi lantik istri, ipar, dan sepupu jadi pejabat Pemkot. Dinasti macam apa coba? Dan kalian pikir cukup sampai di situ? Tidak, bos. Coba lihat di KTP. Itu sudah tertulis WNK seumur hidup. Artinya akan jadi warga negara Konoha seumur hidup.
Jadi kalau mau pindah negara harus meninggal dulu. Untuk itu, kalian yang hidupnya di luar negara Konoha, jangan lupa transfer dulu lah. Loh. Maksud saya, jangan lupa bersyukur. Ngerti? Kita terkini, warga Malaysia mengolok-olok Indonesia dengan sebutan tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat nyebong. Sehingga itukah Indonesia semenjak Prabowo berkuasa? Nah, sehingga itukah bangsa Indonesia di mata negara lain? Baru 1,5 tahun mau menjabatnya? Gimana menurut kalian? Hah? Komen ya. Kertas cebok. Apakah benar orang Malaysia mengatakan bahwa rupiah itu dipakai untuk kertas cebok aja? Kayaknya gue udah ngomong duluan deh. Nih Juni ya, lihat tuh sekarang ini hari ini apa? 18.060. Padahal kemarin itu ketemu ya Perdana Menteri Singapura, Chang Cheng Chang udah pakai teks loh. Sekarang kan pasti udah ditegur. Pak tolong dong kalau khotbah, kalau pidato ceramah jangan ngelantur, pakai teks, tetap aja nyunsep guys. Karena nggak ngaruh mau Perdana Menteri datang kek, mau Perdana Menteri India juga datang kek, sebelum ting pasar nggak percaya. Aku baru pulang dari Jawa ya, dari Wonosobo Dieng ya, dan saya naik mobil lewat Purwokerto, lewat koperasi desa di mana-mana guys. Bener-bener saya nggak liput ya, nanti kan aku kan nanti dipidanakan. Ini kan fitnah gitu kan. Padahal itu koperasi desa itu ada yang di dekat kuburan, ada yang di dekat jurang, banyak benar gede banget gitu. Dan padahal penduduknya sedikit banget. Ada juga di sawah, pokoknya aneh-aneh. Setiap 1 kilometer ada itu koperasi desa. Sangat mengerikan ya. Dan memang sudah diprediksi oleh ekonom TikToker bahwa rupiah bakal makin anjlok. Loh katanya Silit Hormuz sudah dibuka. Iya, ini kan gara-gara krisis internasional Silit Hormuz ditutup. Perang Iran bukannya udah kelar, udah ada damai-damai sedikit. Apalagi sekarang alasannya? Oh, mungkin gara-gara Chong kali ya, karena ada darurat invasi Chong. Jadi rupiah melemah. Kemarin kan Soros. Habis itu Singapura nggak jadi deh, dia nggak mengakibatkan krisis ya, ketidakpercayaan Indonesia di hadapan dunia. Sekarang krisis karena Chong ya, ada undang-undang baru anti Chong. Gara-gara kita diinvasi para Chongki Chong, makanya rupiah melemah. Apa? Udahlah, biang keroknya adalah tetap makan belatung, dan koperasi Desa Merah Putih itu adalah proyek hantu yang ada di desa-desa. Mengerikan, saya saksi mata. Saya mau liput satu persatu itu. Tapi kasihan kamera gue ya rusak, kasihan memori gue untuk diisi ya barang sampah, barang korupsi. Saya duga itu paling tanah daripada pejabat yang tanah ekstra mereka punya, meskipun ada di tengah sawah, dekat jurang atau di kuburan, mereka paksakan pakai ya supaya duit turun. Makanya kenapa ada posisi Kopdas di situ, itu adalah tanah pribadi yang dapat cairan uang ini kan, uang cair ini kan. Habis itu ya dibangun cepat dan besar sekali, padahal nggak ada peminat karena desanya sepi, bahkan nggak ada desa sama sekali di tengah hutan. Dulu warga Indonesia maupun juga netizen Konoha itu mengolok-olok mata uang ringgit Malaysia yang tak laku di seluruh dunia, karena sekarang mata uang rupiah itu memiliki uang baru, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, yang bergambarkan Pak Prabowo memegang sawit. Dan sekarang, geng, warga Malaysia membalasnya, geng, mengolok-olok Indonesia dengan sebut tisu sekarang mahal, mending pakai rupiah buat cebok. Astagfirullahaladzim. Ya, memang seperti itu sih faktanya yang di lapangan, kayak gitu ya, geng. Kita tidak boleh nafikan juga fakta yang sebenarnya, kayak gitu ya, geng, ya. Karena emang itu nyata kayak gitu ya, gengnya di lapangan memang seperti itu. Rupiah lagi anjlok-anjloknya, makanya gak usah menghina ringgit, karma sedang berlaku kepada negara kita sendiri sekarang, geng, kayak gitu ya, gengnya. 18.000 sudah terjadi, itu hari 17.900, sekarang lu udah 18.000, geng. Nanti sampai 20.000, habis lah Indonesia. Nyahok. Pantas saja, geng, aturan-aturan di Konoha ini makin ruwet, makin kepelimpan, pokoknya makin amburadul lah pokoknya, kayak gitu ya, geng, ya. Nah, oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya sejauh ini, nonton video ikinya sampai akhir, sampai tuntas.
Apabila ada kesilapan dari Ikinya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.